warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kuliah kita yang keempat hari ini akan membahas terkait dengan fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian dan organisasi. Baiklah adik-adik, saya perlu menyampaikan kuliah yang keempat ini, capaian pembelajarannya yang pertama adalah setelah mahasiswa mengikuti atau mempelajari materi kuliah yang keempat ini, diharapkan mahasiswa mampu atau mengerti tentang pengorganisasian dan organisasi, sehingga mampu menjelaskan pengorganisasian dan organisasi itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya organisasi di dalam manajemen, termasuk manajemen penyuluhan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan azas-azas organisasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri organisasi yang baik, serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses atau langkah-langkah pengorganisasian, serta juga mampu menjelaskan macam-macam struktur di dalam organisasi. Demikian adik-adik. Baik, kita perhatikan bersama materi kuliah kita yang keempat ini. Baik adik-adik yang saya banggakan, kuliah kita yang keempat ini terkait dengan pengorganisasian dan organisasi. Ini kuliah yang keempat ya. Jadi perlu saya jelaskan beberapa hal terkait dengan pengorganisasian dan organisasi. Pengorganisasian organisasi ini berasal dari kata organon. Organum, yaitu merupakan alat atau bagian atau anggota badan. Pengorganisasian atau organizing ini atau pembagian kerja erat hubungannya dengan fungsi dari perencanaan. Kenapa? Karena pengorganisasian juga perlu direncanakan. Fungsi manajemen merupakan suatu proses yang dinamis. Karena menentukan pekerjaan-pekerjaan, kemudian pengelompokan tugas-tugas, pembagian pekerjaan, penetapan departemen, dan penentuan hubungan-hubungan. Ini fungsi manajemen untuk pengorganisasian ini. Jadi dia merupakan sesuatu yang dinamis. Sementara organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Menurut Terry, pengorganisasian ini merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga merupakan atau dapat bekerja sama secara efisien. Tentunya untuk mencapai kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kohn dan Donnell menyatakan pengorganisasian adalah penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, kemudian untuk pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer dan memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Sedangkan James Monnet menyatakan organisasi itu merupakan perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester juga menyatakan bahwa organisasi merupakan sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Aspek-aspek penting dalam organisasi atau aspek penting organisasi, yang pertama perlu ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, perlu ada sistem kerjasama yang terstruktur. Yang ketiga, ada pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama. Yang keempat, ada penetapan dan pengelompokan kerja. Yang kelima, ada keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketujuh, ada pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Yang kedelapan, perlu ada unsur dan alat-alat organisasi, dan terakhir ada orang-orang dan alat-alat organisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pentingnya organisasi dalam manajemen adalah merupakan syarat utama manajemen yang merupakan wadah atau alat tempat kerja sama formal yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adik-adik, ada 13 ajas organisasi. Yang pertama, organisasi perlu ada tujuan organisasi, ada kesatuan tujuan. Yang ketiga, azas organisasi ada kesatuan perintah. Yang keempat, ada rentang kendali. Yang kelima, ada pendelegasian wewenang. Yang keenam, ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, ada tanggung jawab. Yang kedelapan, ada pembagian kerja. Yang kesembilan, ada penempatan personalia. Yang kesepuluh, ada jenjang berangkai. Ke-11 ada efisiensi, dan yang ke-12 ada kesinambungan, serta yang ke-13 ada koordinasi. Ciri-ciri organisasi yang baik. Yang pertama, perumusan tujuannya jelas. Yang kedua, ada pembagian kerja. Yang ketiga, menjadi alat dan wadah efektif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada tipe atau struktur sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada delegasi kekuasaan. Yang keenam, rentangan kekuasaan. Yang ketujuh, tingkat pengawasan. Yang kedelapan, luas dan fleksibel. Dan yang kesembilan, memiliki atau mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART. Adik-adik, proses langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, manajer harus mengetahui tujuan dari perusahaan, yaitu apakah ada profit motif atau service motif. Yang kedua, penentuan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, perlu ada pengelompokan kegiatan. Proses yang keempat, ada pendelegasian wewenang. Yang kelima, ada rentang kendali. Yang keenam, langkahnya adalah ada peran perorangan. Yang ketujuh, ada tipe organisasi dan ada struktur organisasi. Terkait dengan struktur organisasi, menurut Deliangki, struktur organisasi merupakan kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing
dalam kebulatan kerjasama. Menurut Melayu Hasibuan, struktur organisasi merupakan suatu gambar yang mengilustrasikan jenis organisasi, pendepartemenan organisasi, kemudian juga suatu gambaran yang mengilustrasikan kedudukan dan jenis wewenang pejabat, juga gambaran yang mengilustrasikan bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, serta merupakan suatu gambar yang mengilustrasikan rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi berdasarkan tipe atau bentuk. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama yang disebut dengan organisasi komite, yaitu suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif, bersifat plural, eksekutif, dan manajerial. Bagan organisasi lini bisa kita perhatikan. Jadi pengertian yang disebut dengan organisasi komite tadi itu adalah seperti ini, ya. Organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinan kolektif bersifat plural, eksekutif. Organisasi lininya seperti direktur, kemudian ada kepala bagian produksi, kemudian ada pekerja A, pekerja B, dan pekerja C, pekerja D yang ada di bawah naungan kepala bagian pemasaran. Tipe lini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah karyawannya sedikit, struktur organisasinya sederhana, hubungan antar bawahan dan atasan bersifat langsung, kemudian masing-masing unit mempunyai tanggung jawab langsung dan penuh terhadap bidang pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian juga pucuk pimpinan adalah orang yang mempunyai perusahaan. Lalu juga ciri dari tipe lini ini adalah tingkat spesialisasi dan alat-alat yang digunakan masih sedikit, serta organisasinya masih kecil. Kelebihan dari tipe lini ini, yang pertama, kesatuan pimpinan dapat dijamin. Yang kedua, disiplin dan semangat kerja karyawan tinggi. Yang ketiga, ada koordinasi mudah dilaksanakan. Lalu proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan dengan cepat. Dan juga garis kepemimpinan tegas, serta pengendalian secara tetap mudah untuk dilaksanakan. Namun, memiliki kelemahan. Yang pertama, hanya dapat dipakai untuk organisasi skala kecil dan adanya pemimpin yang otoriter. Ada yang disebut dengan organisasi lini dan staf. Ciri-cirinya, yang pertama, organisasi besar dan kompleks, jumlah karyawan lebih banyak dari organisasi lini tadi, hubungan antar bawahan dan atasan tidak langsung, kemudian ciri berikutnya pimpinan dan karyawan tidak saling kenal, dan juga diperlukan spesialisasi. Adanya kesatuan perintah tetap bisa dipertahankan. Ada dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Kelebihan dari organisasi lini dan staf ini, yang pertama, azas kesatuan pimpinan tetap bisa dipertahankan. Yang kedua, tipe organisasi bersifat fleksibel, dapat diterapkan pada orang yang besar maupun yang kecil.
Berikutnya, kelebihannya adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik karena dapat bantuan pikiran atau saran dari staf. Juga kelebihan disiplin dan moral karyawan tinggi serta bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan karena mereka bekerja sesuai dengan keahliannya. Namun kelemahan dari organisasi lini dan staf ini yang pertama, karyawan sering merasa bingung antara perintah manajer dengan nasihat dari staf. Yang kedua, adanya persaingan kurang sehat karena setiap bagian merasa bagiannya lah yang paling penting. Bagian organisasi lini dan staf bisa kita lihat lebih ruwet dibandingkan dengan bagian organisasi yang tipe lini. Ya, lebih banyak cabangnya. Kemudian ada organisasi fungsional. Ciri-cirinya yang pertama ada pembidangan tugas yang jelas. Yang kedua spesialisasi karyawan yang tinggi. Kemudian yang ketiga bawahan menerima perintah dari beberapa atasan. Yang keempat koordinasi biasa dilakukan pada eselon atas. Kelebihannya, keuntungan spesialisasi lebih optimal, karyawan tampil pada bidangnya misalnya lebih efisien dan produktivitas. Yang ketiga, solidaritas, moral, disiplin pada bagian tertentu lebih tinggi, namun punya kelemahan. Yang pertama, karyawan mudah bosan, kemudian sulit diadakan pindah tugas. Yang ketiga, karyawan mementingkan bidangnya sendiri. Yang keempat, semangat kelompok yang berlebihan pada bagian tertentu. Nah, bagian organisasi fungsional seperti yang kita lihat di bawah ini. Ada presiden direktur, kemudian ada direktur perencanaan, kemudian ada direktur teknik dan direktur peralatan. Nah, semua ini memiliki garis fungsional yang cukup ruwet ya, dari masing-masing. Kalau ada proyek A, proyek B, dan proyek C, proyek D itu ada tanggung jawabnya pada masing-masing direktur perencanaan, direktur teknik, dan direktur peralatan. Ada organisasi komite. Ciri-cirinya, yang pertama, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Yang kedua, pelaksana dikelompokkan menurut bidang tugas untuk pembagian tugas yang lebih jelas. Yang ketiga, wewenang anggota sama besar. Kelebihan dari organisasi komite ini, yang pertama, pimpinan tidak otoriter. Yang kedua, partisipasi anggota tinggi. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil lebih baik. Kelemahannya, yang pertama, penanggung jawab keputusan kurang jelas karena sistem kolektif yang dilakukan. Yang kedua, waktu pengambilan keputusan sering lama. Yang ketiga, ada sekelompok orang yang ingin mendominasi. Bagian organisasi komite ini terlihat seperti gambar berikut ini. Ada pelindung, ada ketua, ada penasehat, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada seksi sebagai contoh saja ya. Kemudian di bawah sisi ada anggota-anggota. Suatu struktur organisasi akan memberikan informasi tentang tipe, pendepartemenan, kedudukan, jenis wewenang, rentang kendali, kemudian manajer dan bawahan, juga memberikan informasi tentang tingkatan manajer, bidang pekerjaan, tingkat manajemen, dan pimpinan organisasi. Demikian adik-adik, materi kuliah kita hari ini. Sebelum saya sampaikan
penutupan kuliah hari ini, perlu saya jelaskan buku atau daftar pustaka yang bisa kita gunakan hampir sama dengan buku yang kuliah kitab pertama, kedua, dan ketiga, yaitu buku Dasar-dasar Manajemen oleh Terry, kemudian oleh Cole dan sudah, Nak? Saya sudah enggak. Jadi nanti kalau memang kurang diambil di kuliah yang ini. Oh iya, yang akhirnya aja diambil dari kuliah yang lainnya, Nak, ya. Misal kalau guna judium gitu. Baiklah adik-adik, sebagai penutup saya sampaikan yang pertama adalah pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien untuk kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas, dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan organisasi adalah perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap organisasi harus membuat struktur organisasi dan diinformasikan kepada tempat yang mudah dilihat oleh karyawan sehingga mereka mampu mengetahui hubungan-hubungan yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya juga di dalam prinsip-prinsip organisasi perlu ada perumusan tujuan dengan jelas. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, ada delegasi kekuasaan. Yang keempat, ada rentangan kekuasaan dan ada tingkat pengawasan. Demikian adik-adik materi kuliah kita hari ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.